semuanya, perkenalkan nama aku adalah Cempaka Sirtina Nurjula dari kelas 7B. Di video kali ini aku akan mereview dua buku yang sudah aku baca. Untuk buku pertama ada buku non-fiksi yang berjudul Menciptakan Pribadi Anak Mudah Bergaul. Dan buku kedua adalah buku fiksi yang berjudul Hello Cello. Untuk buku pertama yang akan aku review adalah buku fiksi yang berjudul Hello Cello ini. Yuk ikutin aku untuk review bukunya yang pastinya bakalan seru banget. Buku fiksi yang berjudul Hello Cello ini adalah sebuah karya dari Nadia Ristifani. Penerbit buku ini adalah PT Bukunek Kreatif Cipta dan penyuntingnya adalah Dono Salim. Buku Hello Cello ini menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Cello. Cello itu cowok populer banget di kampusnya. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Helga. Helga itu perempuan yang dingin karena dia baru aja diputusin dari mantannya yang nyakitin. Helga itu udah males banget sama yang namanya cinta, apalagi sama cowok kayak modelan Cello. Tapi dengan 1001 jurus Cello, akhirnya Cello berhasil mendapatkan Helga dan mereka berakhir bahagia. Semua teman-teman Cello dan teman-teman Helga berkaget karena ternyata buaya di kampus bisa tiba-tiba jadi bucin karena bertemu dengan orang yang tepat. Setelah tadi aku udah kasih tahu tentang rangkuman buku ini, sekarang kita masuk ke tema. Tema buku ini adalah romantis dan komedi yang bikin penonton penasaran dengan alurnya. Nah, untuk alurnya adalah alur dinamis. Alur dinamis adalah alur yang ngalir aja tuh dari awal sampai akhir cerita, tapi tetap dikasih plot biar penonton gak bosan bacanya. Nah, untuk latar dari buku ini itu ada banyak banget tahu. Yang pertama ada kafe, lalu ada lapangan basket, ada rumah Cello, dan juga ada kampusnya yang paling penting. Sekarang kita masuk ke penokohan. Yang pertama ada tokoh utamanya, yaitu si Helga. Helga itu cewek dingin yang gak percaya soal cinta. Yang kedua ada si Cello. Cello itu biasa dikenal sebagai buaya kampus. Iya, buaya kampus karena dia banyak ceweknya. Lalu ada Hilmi dan Rifan. Hilmi dan Rifan ini adalah teman-temannya Cello guys. Mereka selalu ada di setiap posisi apapun. Tadi kan udah ya teman-teman Cello. Sekarang juga ada tahu temennya Helga. Temennya Helga itu ada 3. Yang pertama ada Leo. Terus yang kedua ada Una. Dan yang terakhir ada Kezia. Mereka bertiga ini selalu bisa jadi super ketawanya Helga. Nah, sekarang kita masuk yuk ke pesan moralnya. Buku Hello Cello ini ngasih pesan ke kita kalau misalnya setiap orang itu bisa jadi lebih baik lagi. Dan jangan langsung menilai orang dari luar atau dari masa lalunya ya, karena setiap orang itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir itu adalah jangan takut untuk percaya lagi, karena kita bisa aja tahu nemuin cinta yang tulus kalau misalnya kita udah nemu orang yang tepat. Pada awal video kan aku bilang nih kalau aku mau nge-review 2 buku. Nah, ini dia buku kedua yang mau aku review yang berjudul Menciptakan Pribadi Anak Mudah Bergaul karya Murianto SPD. Buku ini diterbitkan oleh Sividias Putra pada tahun 2007 dan buku ini disunting oleh Susilo. Tanpa lama-lama, ayo langsung aja ikut aku untuk review bukunya. Buku ini itu ngebahas tentang cara-cara dan tips supaya anak atau remaja khususnya seperti aku lebih mudah bersosialisasi di lingkungan sekitar. Di buku ini juga dijelasin bagaimana pentingnya sopan santun, komunikasi yang baik antar sesama teman, dan juga sikap yang ramah. Di dalam buku ini juga nggak cuma ada teori doang tahu, tapi juga ada cara-cara yang bisa kita ikutin langsung. Intinya buku ini praktis banget dan tentunya berguna banget deh. Tema dari buku ini adalah pengembangan diri dan keterampilan sosial. Intinya gimana caranya jadi anak yang gak cuma pintar aja, tapi juga bisa nyambung ngobrol, ramah, dan punya hubungan sosial yang sehat. Tadi kan temanya udah, sekarang kelebihan buku ini. Kalau menurut aku, buku ini punya banyak kelebihan. Yang pertama, bahasanya yang ringan dan gampang dimengerti, jadi nggak bikin ngantuk walaupun ini buku non-fiksi. Terus, isinya juga relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kalau untuk kekurangannya, menurut aku, mungkin memang buku ini kurang cocok buat yang udah terbiasa aktif bergaul. Karena beberapa tipsnya terkesan terlalu dasar. Nah, tadi kan aku udah kasih tahu semuanya nih. Sekarang kita masuk ke part terakhir ya, yaitu saran aku untuk buku ini. Saran aku sih semoga bisa ditambahin ilustrasi, biar bacanya nggak bosan. Terus semoga bisa ada studi kasus yang relate sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Intinya itu ya, buku ini cocok banget buat teman-teman yang lagi pengen upgrade diri jadi bisa lebih percaya diri di depan banyak orang. Yuk jadi pribadi yang supel, karena menurut aku pintar aja itu nggak cukup, tapi kita juga harus pintar untuk bersosialisasi di depan banyak orang.
Kayaknya segini aja deh untuk review buku non-fiksi dan buku fiksinya. Makasih ya teman-teman yang udah mau nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang lagi cari referensi buku untuk dibaca. Oh iya, jangan lupa ya untuk membaca buku, karena membaca buku adalah jembatan ilmu. Bye guys!